Sahabat DKB sedang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal Perenungan Firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 9 Agustus 2023 ditulis oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya dengan judul Bukan Hasrat Memiliki. Didasarkan pada kitab Keluaran pasal 16 ayat 2-15 dan ayat 31-35. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi waktu kembali kepada kami untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin betul-betul belajar, Tuhan, tolong kami, supaya pembelajaran firman Allah ini sungguh-sungguh dapat masuk dalam hati kami dan menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan ayat yang keempat dari Keluaran pasal 16 sebagai pusat dari permenungan kita pada hari ini. Firman Tuhan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sahabat, dua hasrat yang selalu bergelut dalam diri manusia adalah apa yang disebut oleh Erich Fromm sebagai hasrat to have dan hasrat to be. Hasrat to have mendorong kita ingin memiliki berbagai hal karena kita menganggap kebahagiaan kita bergantung pada apa yang kita miliki. Sedangkan hasrat to be adalah hasrat yang membawa kita pada kesadaran bahwa kebahagiaan kita tidaklah bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa diri kita. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka mengeluh karena tidak memiliki daging dan roti seperti yang mereka nikmati di Mesir. Fakta bahwa saat itu mereka menikmati daging dan roti dalam status sebagai budak tampaknya tidak merisaukan mereka. Itu sebabnya ketika Tuhan menanggapi keluhan mereka dengan memberikan roti dari langit, maka Tuhan berpesan agar masing-masing orang hanya mengambil sebanyak yang perlu untuk sehari. Tuhan mendidik umatnya untuk tidak menjadi orang yang hanya berpikir tentang bagaimana menambah apa yang dimiliki, melainkan menjadi orang yang menaati kehendak Tuhan, bukan to have tetapi to be. Sahabat, hasrat to have tidak akan pernah bisa kita penuhi karena tidak ada batasnya. Kita hanya akan menjadi monster yang begitu rakus ingin menelan apa saja. Itu sebabnya Yesus pun mengajar kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami boleh belajar hidup cukup, hidup ugahari, hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Jangan biarkan hidup kami habis hanya untuk memuaskan hasrat, memuaskan nafsu kami ingin memiliki, ingin mendapatkan, ingin menikmati segala hal yang menarik mata, menarik telinga kami. Tolong kami menjadi umat-Mu yang punya penguasaan diri yang memadai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para guru-guru yang mengabdikan diri untuk menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa kami. Berkati para bapak ibu guru kami di tingkat SD, SMP, SMA maupun mereka yang mengabdikan diri di perguruan tinggi. Berikan terus kepada mereka kesungguh-sungguhan untuk melayani para siswa-siswi mahasiswa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka bukan hanya mentransfer ilmu, tapi boleh menjadi teladan bagi para murid untuk karakter Kristiani, untuk sikap-sikap yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga para murid-murid yang Kau percayakan dalam didikan mereka boleh bertumbuh dengan subur, bertumbuh dalam komitmen kepada Tuhan, dalam karakter yang Tuhan ajarkan, dan dalam pengetahuan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.